Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Aji Official. Kali ini saya akan membahas tentang tutorial ataupun soal memberi solusi ya teman-teman. Cara mengatasi Supra 125 yang loyo ditanjakan ataupun ngempos tidak bertenaga ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Tadi agak ada sedikit masalah. Bagaimana cara mengatasinya ya, kita harus menganalisa terlebih dahulu ya teman-teman. Pertama-tama kalau ditarikan itu selip itu bisa jadi kampas ganda dan juga kampas kopling ya teman-teman. Tapi kalau biasanya itu yang bermasalah itu kampas koplingnya ya teman-teman. Nah, terus kan kalau motor Supra 125 kan ada kampas 2 ya, kampas kopling dan kampas ganda. Kita harus menganalisa terlebih dahulu ya teman-teman. Bagaimana cara menganalisanya ya, ini simak terus ya video ini biar kalian bisa menganalisa dan menggantinya dengan benar, tidak salah ya teman-teman. Caranya bagaimana itu sepengalaman saya ya teman-teman, ini sekedar sharing aja. Kalau pas tarikannya itu dioper 1, 2, 3 itu agak ngempos ataupun ngedrop itu biasanya kampas kopling ataupun apa itu namanya, kurang powernya kurang ya teman, tenaganya kurang. Itu bisa dipastikan yang kampas ganda sini sudah aus atau harus diganti kampas koplingnya ya teman. Itu ciri-ciri kampas kopling yang sudah aus ya teman-teman. Biasanya kalau di jalan tuh bisa selip ya, selip kopling tuh bisa lompat tuh koplingnya, satu itu ngereng gitu ya teman-teman. Nah, terus kita akan menyimak bagaimana penyebabnya nih, penyebab kalau motor itu kalau cuma dioper itu cuma ngereng ya teman, weng gitu ya, itu bisa disebabkan dari kampas ganda yang aus, atau biasanya di sini itu bagian kanan itu ada suara ketukan ya, duk 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 duk, itu pas RPM stasioner ya teman-teman. Nah, ini sekedar sharing dulu ya teman, ini menganalisanya dulu ya teman-teman, dan tutorialnya apa yang harus diganti. Kalau suaranya pas di RPM bawah itu tuk 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 atau berisik itu biasanya dari kampas kopling ataupun rumah kampas gandanya ya teman, kampas gandanya udah kocak biasanya. Kalau enggak, kampas gandanya sama karetnya bantalan itu udah aus. Solusinya itu tidak bisa ditawar lagi, harus diganti ya teman-teman. Kalau biasanya kalau mau awet itu ya kita harus menggantinya satu set ya teman-teman, bersama rumah-rumahnya itu biar maksimal ya tariannya. Kalau mau meminimalisir, kita juga bisa mengganti kampas-kampasnya aja, bisa, tapi ya kurang maksimal biasanya teman-teman. Kalau model motor Honda seperti ini kita harus memahaminya pada saat apa itu namanya, proses berjalan gitu, kita bisa merasakannya teman-teman.
Kalau kampas ganda dan kampas koplingnya sehat itu biasanya tariannya responsif ya teman-teman, tidak delay. Kalau delay itu bisa dipastikan itu bisa di bagian kampas koplingnya dan gandanya ini sudah mulai aus ya teman-teman. Nah, jadi itu cara menganalisanya ya teman-teman. Kalian bisa menganalisanya di rumah sendiri-sendiri tanpa dibawa ke bengkel ya teman-teman. Ya, kalau kalian belum bisa bengkel ya bawa aja ke bengkel ya teman-teman, biar tidak terjadi masalah mesin kalian. Nah, terus saya akan menyimak mengulas bagaimana cara biar tenaga motor Supra yang seperti ini biar lebih powernya ada ya teman-teman. Biasanya itu kalau Supra 125 seperti ini tuh kan pernya ada 6 ya teman-teman, 6 dan 6 biji. Nah, itu yang 3 itu dioplos pakai yang punya smash. Nah, itu tapi dipotong ulirnya 2 mili, disamakan rata sama per yang aslinya Supra ini ya teman-teman. Terus yang ketiganya itu pakai yang standar ya teman-teman, biar tariannya itu agak ada, itu powernya ada ya teman-teman, tidak delay ya teman-teman. Nah, terus bagian kampas gandanya itu kalau udah tipis itu harus diganti ya teman. Kalau enggak, kalau masih lumayan tuh bisa diakali dengan cara diganjel bantalannya, tapi itu tidak merekomendasi ya teman-teman. Kalau mau bagus ya harus diganti. Nah, cara menganalisanya cukup mudah ya teman-teman, kalian bisa praktek di rumah. Itu kalian cuma menganalisanya pada saat berkendara ya teman-teman, atau saat mencoba readingnya. Kalau saat delay itu kalian perlu mengecek bagian nih, mas ganda, mas koplingnya itu juga harus dicek ya teman-teman. Terus bagian bagian mesinnya juga harus dikondisikan ya teman-teman. Bagian pistonnya itu jangan sampai udah ngebul, itu ya percuma. Kalau pistonnya udah ngebul, ininya diganti sampai berapapun tetap tenaganya tetap ngedon ya teman-teman. Jadi itu piston itu juga berpengaruh ya teman-teman. Piston itu sama klep-klepnya itu bisa di setel biar maksimal ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan mengulas lebih dalam lagi ya teman-teman, bagian kopling motor Honda BB ini ya teman-teman. Nah, bagian cara menganalisa ini bisa kalian praktekkan di motor yang lainnya seperti Honda ya, seperti Astrea Grand, Supra Fit atau yang lainnya yang bebek khusus Honda itu. Ini sama ya, cara menganalisanya ya seperti itu teman-teman, tidak lain, itu hanyalah sama. Nah, bagi kalian yang kurang paham boleh komen ya teman-teman. Cara menganalisanya hanya cukup mudah,
Kalau suara ketukan tuk 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 pas RPM itu kampas gendanya. Kalau motor suka selip-selip itu harus pastikan kampas koplingnya itu daus. Nah ini sekedar sharing-sharing aja teman-teman. Untuk kalian yang masih pemula aja ini boleh menyimak dan menganalisanya seperti ini. Nah kalau kalian yang sudah pro itu nggak usah di skip aja ya teman-teman. Nah itu saya akan mengulas lagi bagian yang sering kalau diselah itu sering ngelos itu bisa disebabkan dari kampas gandanya juga bisa udah tipis banget, sama kampas koplingnya itu juga bisa, penyebabnya dua itu ya teman. Kalau bebek Honda itu kalau performanya menurun tuh kalian bisa ngecek bagian itu bak kopling kanan ini. Yang depan itu kampas ganda, yang belakang itu kampas kopling ya teman-teman. Nah, bagi kalian yang belum tahu cara menyetel kopling itu, kalian bisa menyimak video yang saya upload kemarin itu ya teman-teman. Itu kalian bisa menyimaknya di video yang kemarin saya upload. Caranya cukup mudah. Kalau yang model bebek seperti ini setelan koplingnya di sini ya teman-teman, di tengah ini. Itu pakai ring 14, terus tengahnya ini pakai ring obeng min ya teman-teman, obeng min dikendorin, terus yang tengah itu diputar kanan mentok, yang 14 ini dikendorin pol ya, kendor pol, terus diputar ke kiri mentok sampai mentok, terus diputar 1/4 putaran ya teman-teman. Standarnya segitu kalau SOP nya. Oke, terima kasih. Video ini hanya untuk sekedar sharing-sharing aja untuk bagi pemula ya teman-teman. Kalau yang udah pro atau bisa itu di skip aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.